Selamat siang para delegasi yang terhormat. Atas nama Komite United Nations, saya mengucapkan selamat datang dan membahas sesi sidang. Hari ini kita akan membahas isu penting, yaitu keterkaitan pertumbuhan ekonomi, kerentanan sosial, dan pengembangan iklim di Indonesia. Perspektif kita asasi manusia akan segera dimulai. Mohon seluruh delegasi menempati tempat masing-masing, memastikan perangkat dalam mendesaknya dan menjaga ketertiban selama berlangsungnya sesi. Sebuah topik yang mungkin tidak dampak besar terhadap dinamika global dan mengubah pemahaman mendalam serta kerjasama antar negara. Saya mendorong setiap delegasi berpartisipasi aktif, menjaga etika demokrasi, dan menyampaikan argumen berdasarkan data, kepentingan nasional, serta semangat kolaborasi. Komite ini adalah ruang belajar, jadi jangan takut bertanya, mengajukan motion atau menyampaikan pandangan Anda. Saya dan rekan akan memastikan bahwa jalannya sidang berlangsung bersih, adil, dan sesuai dengan prosedur. Dengan itu, saya menyatakan bahwa sesi Komite United Nations dengan topik hari ini secara resmi dibuka. Selanjutnya kita akan melanjutkan protokol. Sebelum berdiskusi, silakan berdiri. Para delegasi, sekarang kita akan mulai roll call. Ketika nama negara disebut, mohon untuk merespon dengan kata present atau present and voting. Kanada, President voting. Uni Arab Emirates, President voting. Indonesia, President voting. Malaysia, President voting. Kamboja, President voting. Vietnam, President voting. Jerman, President voting. United States Amerika, President voting. UNDP, President. ILO, President voting. Terima kasih kepada para delegasi. Presentasi sudah selesai dan kita sudah mencapai forum dan komite dapat melanjutkan. Para delegasi, kita akan mendaftarkan agenda. Apakah ada mosi untuk mendaftarkan agenda? Delegasi Kanada mengajukan mosi untuk melakukan Kaukus Konfederasi dengan topik penguatan sistem perekrutan aman dan perlindungan pekerja migran. Apakah ada dukungan? Kita akan melanjutkan ke pemungutan suara. Mosi disetujui tidak ditetapkan ke topik keterkaitan penguatan sistem perekrutan aman dan perlindungan pekerja migran. Kami membuka general speaker list. Delegasi Kanada, kami kasih memberi waktu 2 menit. Kami persilakan. Baik, yang amat Chair Vice Chair dan seluruh delegasi kami ramalkan bahwa Kemendikbud yang terkait eksploitasi tenaga kerja merupakan ancaman serius bagi hak asasi manusia dan stabilitas ekonomi sosial. Secara global lebih dari 27,6 juta orang menjadi korban eksploitasi kerja dan Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah paling rentan terhadap praktek ini. Sebagai negara maju yang berkomitmen kuat pada perlindungan asasi manusia dan standar ketenaga kerjaan internasional, Kanada memandang bahwa pencegahan human trafficking harus dimulai dari ketahanan sistem ketenaga kerjaan. Kanada telah menetapkan National Strategy to Combat Human Trafficking 2011 sampai 2024, memperkuat inspeksi ketenaga kerjaan melalui Employment and Social Development Canada. Kanada meyakini bahwa pengalaman domestik ini dapat menjadi dasar untuk berkontribusi dalam kerjasama internasional, terutama bagi negara yang menghadapi tantangan besar. Dalam hal ini, Kanada memperkuat posisinya melalui kolaborasi strategi bersama International Labour Organization (ILO). Kerjasama ini, Kanada mendorong penerapan sistem pengawasan tenaga kerja yang lebih transparan, peningkatan kapasitas inspektur dan mekanisme pelaporan yang akuntabel di negara-negara dengan risiko tinggi. Kanada mengusulkan langkah-langkah berikut sebagai solusi komprehensif untuk mengatasi human trafficking. 1. Membentuk ILO Labor Protection Task Force yang berfungsi melakukan audit tenaga kerja, pelatihan, dan pemantauan praktik kerja layak. 2. Mendukung negara korban trafficking seperti Indonesia dan Malaysia dalam memperkuat perlindungan pekerja dan
Pembicara selanjutnya, Indonesia, kami persilakan. Yang terhormat Syed Rizky, tim media CNN, serta para delegasi yang saya hormati. Indonesia hadir dalam forum terhormat ini dengan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya hukuman trafik lintas negara di Asia Tenggara, khususnya 1.000 sampai 1.500 WNI korban di Kamboja sejak 2020 sampai 2024. Berdasarkan laporan Kemenlu RI, CNN, dan Kompas, tren pasca COVID melonjak tajam 2022 sampai 2024 seiring ekspansi scam center ilegal di Sintano Point. Korban pemuda 18 sampai 35 tahun dipaksa kerja 16 jam per hari tanpa upah, disiksa hingga bunuh diri massal. Ini sindikat terstruktur Tiongkok, Malaysia, Kamboja yang mengancam human security, tata kelola digital dan HAM. Pertumbuhan GDP Kamboja 7% justru melahirkan ekonomi bayangan miliaran dolar. Di ruang gelap komponen ini, pikiran WNI jadi budak digital terdepan. Indonesia tegaskan isu ini melalui diplomasi bilateral dari mau repatriasi Jakarta, Phnom hingga operasi gabungan Konflik Cambodian Police. 200 korban diselamatkan 2024. Indonesia berteruskan 3 pilar: perlindungan korban, penguatan institusi, kerjasama intelijen. Indonesia hargai Republik Federal Jerman via hibah 37 juta untuk program dekatan layanan publik, lindungi 50 pekerja migran RI, reformasi UU 013/2003 ketenagakerjaan, dan digital governance berbasis HAM, kolaborasi UN, ODC, dan Australia polisi krusial. Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan pembentukan ASEAN Trafficking Task Force mulai 2026 yang berwenang melakukan investigasi bersama. Selain itu, kita perlu regional digital border control platform berbasis AI untuk mendeteksi pola migrasi mencurigakan seperti penyalahgunaan visa dan HAM. Indonesia mendorong UN ODC membentuk Global Accountability Mechanism dengan sanksi bertingkat mulai dari embargo ekonomi, larangan perjalanan hingga isolasi diplomatik terhadap negara self-care. Pembicara selesai. Baik, terima kasih. Pembicara selanjutnya, Jerman, kami persilakan. Yang terhormat Syed Rizky dan seluruh delegasi, Jerman menegaskan bahwa isu hukum trafficking di Kamboja bukan sekedar persoalan kriminalitas, tetapi sebuah prinsip hak asasi manusia yang berakar pada pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, lemahnya tata kelola ketenagakerjaan, serta meningkatnya kerentanan sosial. Menurut data dari World Bank, pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak diiringi dengan perlindungan sosial yang memadai, sehingga perempuan, anak, dan pekerja migran menjadi sasaran eksploitasi, kerja paksa, dan perdagangan manusia. Jangan percaya bahwa selama pembangunan ekonomi tidak bisa meraih perlindungan HAM yang kuat, jaringan perdagangan manusia akan terus bertahan dan berkembang. Jerman mengutuk seluruh bentuk perdagangan manusia dan berkomitmen pada pendekatan berbasis hak asasi manusia, penegakan hukum, serta perlindungan korban. Jerman mendukung kerjasama bilateral dengan negara-negara ASEAN, serta membawa pengalaman nasional dalam menangani eksploitasi tenaga kerja dan kejahatan berbasis digital. Sikap Jerman jelas, yaitu standar tenaga kerjaan dan due diligence harus ditegakkan. Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak kerabat manusia. Korban harus mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, dan akses ke keadilan. Jerman mengusulkan agenda 3 pilar. 1. Penguatan ekonomi dan regulasi, yaitu pembentukan ASEAN Cross Border dan Anti-Trafficking Task Force dengan dukungan teknis dan pelatihan dari Jerman. Kedua, perlindungan sosial dan pencegahan, yaitu menjadi mitra Indonesia dalam pendanaan untuk program dekatkan layanan publik, lindungi 50 pekerja migran Republik Indonesia, sehingga masyarakat tidak bergantung pada migrasi berisiko. Ketiga, respon berbasis korban, yaitu pembentukan safe house regional untuk korban lintas negara. Kami menantikan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan dengan seluruh delegasi untuk bersama-sama memutus rantai perdagangan manusia, memperkuat perlindungan hak asasi. Baik, Pembicara selanjutnya, Malaysia, kami persilakan. Yang terhormat, yang mulia chair, di-chair sekaligus moderator serta seluruh delegasi organisasi internasional yang hadir. Malaysia ingin menyoroti isu keterkaitan pertumbuhan ekonomi, kerentanan sosial, dan human trafficking sebagai tantangan serius yang membutuhkan respon bersama. Kami sebagai negara yang terdampak oleh kejahatan ini hadir dengan komitmen kuat untuk menekankan pentingnya asasi manusia dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai solusi bersama. Di kawasan ASEAN
Asia Tenggara, banyak individu termasuk warga Malaysia, Indonesia dan negara-negara di kawasan ASEAN, kecuali beberapa negara seperti Kamboja, berperan sebagai negara trafficking, serta Vietnam sebagai jalur transmit kejahatan yang sesuai dengan data dari UNODC pada tahun 2010. Kami menjadi korban praktik human trafficking yang disamarkan sebagai tawaran pekerjaan layak dengan gaji besar. Praktik ini tidak hanya merusak hidup individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan secara langsung memperhambat potensi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN serta global. Malaysia sebagai negara ASEAN yang memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan pekerja migran dan hak asasi manusia, kami menegaskan dengan tegas terkait posisi kami sebagai negara telah mengalami dampak langsung dari kejahatan perdagangan manusia. Prioritas utama Malaysia adalah penyelamatan serta perlindungan warga kami yang menjadi korban. Oleh karena itu, Malaysia mengusulkan 3 aksi utama. Pertama, penerapan audit regional dan rekrutmen tenaga kerja yang aman agar imigrasi kerja legal dan mencegah eksploitasi sejak awal. Kedua, penguatan keamanan dan perlindungan regional melalui deteksi dini, bantuan cepat, dan evaluasi korban. Ketiga, pengembangan sistem pemantauan dan pemulihan korban bersama NGO dan organisasi internasional untuk rehabilitasi dan remitigasi ekonomi korban. Sebagai penutup, Malaysia menegaskan bahwa perdagangan manusia. Selesai. Pembicara selanjutnya, Uni Arab Petras, kami persilakan. Yang terhormat Chair, Vice Chair, dan seluruh delegasi yang hadir, Uni Emirat Arab UAE memandang bahwa keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, kerentanan sosial, dan meningkatnya praktik human trafficking khususnya di Kamboja merupakan ancaman langsung terhadap stabilitas regional dan nilai kemanusiaan global. UAE menegaskan bahwa perdagangan manusia adalah pelanggaran berat hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apapun. Sebagai negara dengan komitmen kuat terhadap perlindungan hak asasi manusia, UAE menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa perlindungan sosial yang memadai dapat menciptakan celah bagi jaringan kriminal internasional, kelompok rentan terutama perempuan, pekerja migran, dan komunitas miskin menjadi target mudah bagi perekrut ilegal. UAE mengambil sikap tegas, keras, penuhnya kontra terhadap segala bentuk perdagangan manusia di tingkat nasional. UAE telah menerapkan Federal Law Nomor 51 Pemberantasan Human Trafficking, membentuk National Committee for Combating Human Trafficking dan Penjagaan Shelter dan Rehabilitation Center untuk korban, serta memperketat pengawasan terhadap migrasi kerja, agenda dan solusi. UAE menekankan pentingnya mendorong maju pembangunan ekonomi yang tidak membuka ruang bagi perekrut ilegal. UAE menilai bahwa korban human trafficking harus diperlakukan sebagai penyintas yang membutuhkan pemulihan. UAE mengusulkan pembentukan mekanisme investigasi bersama ASEAN Mitra Global, mempertukar data intelijen dan penindakan terhadap platform digital. UAE menegaskan bahwa perdagangan manusia adalah pelanggaran yang tidak bisa dinegosiasikan. Tidak ada alasan ekonomi yang membenarkan pembiaran eksploitasi manusia. Stabilitas kawasan hanya bisa tercapai jika hak asasi manusia menjadi prioritas utama. Sebagai penutup, UAE berkomitmen penuh untuk memberantas human trafficking dan menegaskan bahwa kerjasama regional yang kuat, penegakan hukum yang tegas, dan perlindungan hak asasi manusia. Sekian, terima kasih. Pembicara selanjutnya, United States Amerika, kami persilakan. Yang terhormat, Chair, Vice Chair, dan para delegasi yang kami hormati, kami menyampaikan keprihatinan serius atas meningkatnya kasus human trafficking di Asia Tenggara, khususnya di Kamboja, yang dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan tingginya tingkat kerentanan sosial. Situasi ini telah mengakibatkan eksploitasi sistematis terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan pekerja migran, yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia fundamental, tetapi juga mengancam stabilitas regional dan merusak fondasi pembangunan keberlanjutan global. Kami memandang human trafficking sebagai bentuk perbudakan modern yang bertentangan dengan nilai universal yang didukung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Protokol Palermo tentang perdagangan orang. Sebagai negara yang memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum internasional, dan pembangunan ekonomi yang inklusif, kami menegaskan bahwa pembangunan ekonomi sejati harus berlandaskan pada prinsip dignity, justice, dan opportunity bagi semua kecuali. Adapun agenda dan solusi kami yang pertama, penguatan kapasitas penegakan hukum dan sistem peradilan, perlindungan komprehensif dan sumber daya korban, penguatan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat rentan, dan transparansi supply chain tanggung jawab operasi. Adapun sebagai penutup, kami percaya bahwa melalui political will yang kuat, kerjasama internasional yang erat, dan komitmen terhadap martabat manusia, kita dapat memutus rantai human trafficking secara efektif.
Setiap individu berhak hidup bebas dari eksploitasi dan tugas kita bersama adalah memastikan hak tersebut terlindungi. Kami siap menjadi partner yang komit dalam upaya ini. Terima kasih. Pembicara selanjutnya, Kamboja, kami persilakan. Yang pertama, cara bicara di media dan seluruh delegasi Kamboja hadir untuk menyampaikan posisi resmi kami terkait isu lingkungan politik. Kamboja menegaskan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan dan rencana yang kompleks dan tidak dapat disederhanakan sebagai kesalahan sumber negara. Oleh karena itu, Kamboja menolak narasi yang mengiring opini bahwa perdagangan manusia merupakan kesalahan tunggal Kamboja. Sikap resmi Kamboja sebagai negara ASEAN di dalam mobilitas regional, Kamboja berkomitmen memerangi perdagangan manusia melalui penegakan hukum, data, dan kerjasama internasional. Upaya domestik pemerintah Kamboja membuat sistem identifikasi, perlindungan, dan pencegahan korban melalui rencana strategis nasional. Ribuan korban telah diselamatkan, direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke masyarakat. Kerjasama internasional Kamboja menjalani kerjasama bilateral dengan Thailand dalam pengawasan perbatasan legal dan perlindungan korban. Dengan Tiongkok, Kamboja menindak tegas sindikat kejahatan tradisional serta memperkuat pertukaran intelijen dan kapasitas penegakan hukum. Undangan utama Kamboja, kejahatan tradisional tidak dapat diatribusikan ke satu negara dan menunjukkan fleksibilitas korban kemudian terjadi di negara asing. Agenda dan solusi Kamboja memperketat regulasi investor asing, memperkuat kerjasama dengan negara asing korban serta mendukung mekanisme ASEAN berbasis data untuk menggunakan transparansi. Selanjutnya, penguatan sistem HAM dan data korban melalui mau Kamboja dan Vietnam. Mau antara Kamboja dan Vietnam menegaskan komitmen Kamboja dalam memperkuat penanggulangan perdagangan manusia melalui kerjasama bilateral. Kesepakatan ini mencakup pertukaran data dan informasi, penyelidikan bersama terhadap jaringan kriminalitas batas, latihan aparat penegakan hukum, serta pengembangan dan perlindungan korban secara aman dan transparan. Terima kasih. Pembicara selanjutnya, Vietnam, kami persilakan. Yang terhormat, Chair, Teacher, di media dan seluruh delegasi yang kami hormati, Vietnam menyadari adanya keterikatan serius antara pertumbuhan ekonomi, kerentanan sosial, dan perdagangan manusia. Sebagai negara berkomitmen pada hak asasi manusia, Vietnam telah menerapkan hukum dan kebijakan seperti undang-undang anti-trafficking untuk mencegah human trafficking, melindungi korban, dan mendorong migrasi aman. Kami menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang besar harus sejalan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan, seperti pekerja migran dan masyarakat pedesaan untuk mencegah eksploitasi. Pabrik Passion Vietnam menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kerentanan sosial dan isu human trafficking karena adanya dukungan ekonomi, penegakan hukum, serta pemberantasan human trafficking dengan Amerika Serikat dalam upaya mengatasi keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, kerentanan sosial, dan human trafficking. Upaya ini bertujuan menutup celah ekonomi yang sering menjadi faktor pendorong utama warga Vietnam direkrut dan diperjualbelikan Kamboja. Selain itu, Vietnam memperkuat kerangka hukum dan pengawasan perbatasan dengan membentuk Memorandum of Understanding untuk mencegah perpindahan ilegal serta menindak tegas sindikat lintas negara. Agenda dan solusi yang pertama, memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah lingkungan bersama Amerika Serikat. Vietnam melakukan kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat melalui kemitraan yang berbasis saling menghormati, transparansi, dan kepemimpinan bersama. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas investasi, memperlakukan stabilitas ekonomi, dan mendukung pertumbuhan yang inklusif sebagai sektor strategis. Yang kedua, memperkuat sistem HAM, penguatan data, dan mekanisme laporan dengan membentuk Memorandum of Understanding bersama Kamboja. Kesimpulan, Vietnam menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak mengatur Kamboja dan Vietnam telah meningkat kerentanan sosial sehingga memungkinkan terjadinya human trafficking, kurangnya lapangan kerja yang layak, kemiskinan, dan Pembicara selesai. Pembicara selanjutnya, Felix, kami persilakan. Yang terhormat Ketua, para pembesar menteri, duta besar delegasi negara-negara ASEAN, dan hadirin sekalian. Saya sebagai perwakilan program pembangunan Ikatan Bangsa UNI menyampaikan pidato ini di hadapan kaum bangsa-bangsa. Kita tidak lagi memiliki waktu yang menunda.
kawasan kita menghadapi tantangan utama pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pembangunan, serta transformasi digital yang belum merata. Pertama, WNI meminta komitmen nyata untuk memperluas akses terhadap pekerjaan yang layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Negara maju harus meningkatkan dukungan teknologi, pembiayaan sementara negara ASEAN memperkuat implementasi kebijakan di lapangan. Kedua, kita harus memastikan pembangunan inklusif. Tidak boleh di masyarakat perempuan, pemuda maupun UMKM yang tertinggal. Tiga, investasi harus diarahkan dengan memperkuat tata kelola layanan publik, bukan menciptakan kesenjangan baru, di mana program prioritas utama WNI mencakup pembatasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahnya efektif. Dalam pertahanan, krisis serta perlindungan lingkungan hidup semua diharapkan mendukung percayaan sedikit. Kita ingin menyoroti sebuah isu krusial yang berada pada keseimbangan pertumbuhan ekonomi, keretanan sosial dan hak asasi manusia. Tantangannya harus berlangsung dan berkembang terkait perdagangan manusia di Kamboja, terutama melibatkan kelompok rentan yang migrasi untuk bekerja di wilayah ini. Dan kami memiliki program sasaran yang strategis dalam isu perdagangan manusia di Kamboja dengan menekankan pendekatan berbasis HAM dan koalisi, yaitu memperkuat kerjasama regional maupun konflik proses, mengintegrasikan perlindungan HAM, kebijakan ekonomi dan migrasi, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam penegakan hukum dan regulasi tenaga kerja, serta memberikan dukungan langsung bagi korban melalui layanan perlindungan, reintegrasi dan kampanye kesadaran publik. Pendekatan ini bertujuan agar migrasi pekerja menjadi jalan menuju kemajuan, pembangunan, keberlanjutan dan bukan kemudahan modern. Kamboja telah mencapai pertumbuhan ekonomi mendesak, namun tidak merata menciptakan keretanan sosial yang mendalam. Sekitar 16% penduduk Kamboja masih hidup di bawah garis kemiskinan. Waktu bicara selesai. Untuk bicara selanjutnya adalah baik, terima kasih yang terhormat Chair, Vice-Chair, dan para delegasi yang kami hormati. Kami, International Labour Organization atau ILO, mengapresiasi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dalam sidang ini. ILO memiliki mandat untuk mengajukan keadilan sosial, memastikan pekerjaan yang layak, serta menegakkan standar ketenagakerjaan internasional melalui pendapatan package yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan para pekerja. Yang terhormat Chair, Vice-Chair, dan para delegasi, perdagangan manusia merupakan salah satu tantangan paling serius di dunia kerja modern saat ini dan berkaitan langsung dengan kerja paksa, migrasi tenaga kerja yang tidak aman, serta lemahnya perlindungan sosial. Di Kamboja, ketimpangan ekonomi dan terbatasnya kesempatan kerja layak mendorong pekerja migran, perempuan, dan anak muda menerima tawaran kerja yang tidak secara transparan yang berujung pada eksploitasi dan perbudakan modern. ILO telah mencatat bahwa pada periode 2021 hingga 2022, kerentanan pekerja migran di Kamboja meningkat tajam, terparah oleh munculnya scamming campaigns pada tahun 2022. Meskipun pemerintah Kamboja telah menetapkan telah mengambil langkah maju melalui regulasi dan kerjasama internasional, TFP Report 2024 menetapkan Kamboja pada tier 3 dan temuan tahun 2025 menunjukkan masih maraknya praktik kerja paksa berbasis teknologi. Sebagai respon ILO, saya dan tim mendorong pendekatan komprehensif melalui penguatan identifikasi dan perlindungan korban, meningkatkan kapasitas penegakan hukum dan inspeksi ketenagakerjaan, kolaborasi regional delegasi, serta keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sipil bicara masyarakat. Terima kasih. Terima kasih kepada para delegasi. Sekarang kita mempersilahkan kepada Anda untuk dapat menjelaskan dari negara-negara yang kalian anggap tidak sesuai data dan faktanya. Komite mempersilahkan dari dua negara untuk mengangkat plakatnya dan silakan ajukan pertanyaan. Untuk Kanada kami persilakan. Terima kasih. Kanada mencatat pernyataan dari Kamboja with accepting the statement to conflict Kamboja. Berdasarkan pengalaman kami dalam memperkuat sistem tenaga kerja, kami melihat bahwa kerjasama teknis internasional itu memerlukan adanya teknis yang berstruktur. Kami bertanya, bagaimana Kamboja melihat kerjasama teknis internasional dalam mencegah eksploitasi tenaga kerja dan perlindungan perdagangan manusia lintas negara. Terima kasih.
Dari praktik yang kami terapkan dalam persyaratan mekanisme kerjaan dan penegakan standar perlindungan pekerja, kami memahami bahwa isu ini sangat kompleks dan membutuhkan kolaborasi lintas negara yang berkelanjutan. Kami bertanya, bagaimana Kamboja memastikan bahwa investasi asing tidak berkontribusi pada eksploitasi buruh atau juga korupsi? Oke, baik. Silakan untuk delegasi dapat menjawab pertanyaan dalam waktu 3 menit. Kami persilakan. Terima kasih kepada delegasi Kanada atas pertanyaan yang mendasar dan relevan. Kamboja mengakui kerjasama teknis internasional sebagai pilar penting dalam memperkuat sistem perlindungan tenaga kerja dan memerangi perdagangan manusia. Kami melihat bahwa kerjasama ini tidak hanya menyediakan keahlian teknis dalam pengembangan standar perekrutan dan inspeksi, tetapi juga memfasilitasi perputaran praktik terbaik antar negara. Melalui kerjasama dengan mitra internasional dan membangun sistem pemantauan emisi lintas batas perdagangan manusia, termasuk koordinasi dalam penindakan hukum dan perlindungan korban. Kami berkomitmen untuk memperluas kerjasama teknis ini dengan negara-negara yang memiliki pengalaman terbukti dalam bidang ini. Dan selanjutnya untuk terima kasih pada delegasi negara Amerika atas pertanyaan yang mendasar dan relevan. Kamboja sangat serius dalam memastikan bahwa investasi asing memberikan manfaat positif bagi tenaga kerja dan tidak menjadi sarana eksploitasi dan pekerjaan. Kami telah mengembangkan kerangka hukum yang jelas yang mengharuskan investasi asing untuk mematuhi standar ketenagakerjaan nasional, termasuk larangan pekerja anak dan perlindungan terhadap eksploitasi buruh. Selain itu, kami telah membentuk mekanisme pemantauan bersama antar pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan kepatuhan. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah negara asal investasi untuk mengembangkan pedoman yang mengikat bagi perusahaan multinasional. Meskipun untuk mengawasi praktek ketenagakerjaan di semua sektor, termasuk yang menerima investasi asing, kami berharap untuk terus bekerja sama dengan semua negara untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan global ini. Baik, terima kasih. Sidang kembali terbuka untuk diskusi. Untuk para delegasi yang mengajukan mosi. Teknologi, kerentanan sosial dan praktik kawasan Asia Tenggara dengan fokus pada pencegahan melalui migrasi anak, pelindungan hak asasi manusia dan kerja sama regional. Ketua menerima mosi untuk fokus tanpa moderator selama 10 menit untuk penyusunan resolusi. Apakah waktu lain ada keberatan? Karena tidak ada keberatan, mosi disetujui. Para delegasi dapat memulai kampus tanpa moderator. Untuk para delegasi waktunya 10 menit, maksimal 15 menit, dimulai dari sekarang.
Para delegasi, waktu kampus telah berakhir, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Para delegasi, sekarang kita akan beralih ke pendahuluan draft resolusi. Jika kalian merupakan bagian dari sponsor, hubungi ketua untuk menyerahkan dokumen Anda. Ketua telah menerima draft resolusi. Dengan kode HRC 111 yang disponsori oleh negara United States Amerika, Kanada, Jerman. Para delegasi, sekarang kita akan memasuki tata cara pemungutan suara. Selama waktu ini, tidak satu orang pun boleh masuk atau meninggalkan ruangan. Kita akan melakukan pemungutan suara untuk
draft resolusi HRC _1.1. Dengan topik keterkaitan pertumbuhan ekonomi, kerentanan sosial, dan human trafficking di Kamboja. Mengingat laporan International Labour Organization bahwa sekitar 27,6 juta orang di dunia terjebak dalam bentuk kerja paksa, termasuk bentuk perdagangan manusia yang berkaitan dengan eksploitasi tenaga kerja yang mencerminkan masalah hak asasi manusia global yang mendesak. Fokus operasional yang pertama mendorong penguatan kerjasama bilateral antara Republik Federal Jerman dan Indonesia melalui dukungan hibah dan bantuan teknis yang dilaksanakan oleh GIZ guna meningkatkan perlindungan hak asasi manusia pekerja migran. Yang kedua, mendukung implementasi program dekatan layanan publik yang bertujuan memperluas akses layanan publik berbasis hak asasi manusia dan perlindungan sedikitnya 50.000 pekerja migran Indonesia, khususnya dari resiko eksploitasi dan perdagangan manusia. Yang ketiga, mendorong reformasi dan penguatan kerangka hukum ketenagakerjaan, termasuk penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan agar sejalan dengan standar hak asasi manusia dan ketenagakerjaan internasional. Yang keempat, menganjurkan pengembangan digital governance framework berbasis hak asasi manusia dengan dukungan teknis dari Jerman untuk meningkatkan transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas perlindungan pekerja migran. Yang kelima, menekankan pentingnya kerjasama internasional dan lintas lembaga, termasuk kolaborasi dengan UNODC dan Australian Federal Police dalam pencegahan, penyelidikan, dan penindakan jaringan perdagangan manusia lintas negara. Yang keenam, mendorong pertukaran data, praktik terbaik, dan pelaporan berkala guna memastikan efektivitas kerjasama internasional dalam melindungi hak-hak pekerja migran. Bagi yang setuju, silakan angkat telapak Anda. Bagi yang tidak setuju, boleh meninggalkan ruangan. Para delegasi yang terhormat, untuk hari ini, Ketua ingin menyampaikan apresiasi kepada Anda semua atas diplomasi, profesionalisme, dan partisipasi aktif Anda. Karena tidak ada lagi poin atau mosi yang dibahas, rapat ini saya tutup. Terima kasih dan semoga hari Anda produktif. Selamat siang, terima kasih. Saya Zahwa Syifa Sadika dari CNN Internasional. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait isu pertumbuhan ekonomi, kerentanan sosial, dan human trafficking khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan bertanya kepada delegasi Kamboja, program apa yang dirasa dapat menghapus praktik human trafficking? Apa harapan terbesar negara Kamboja setelah forum ini selesai? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kamboja memandang penghapusan perdagangan manusia harus dilakukan melalui program terpadu. Upaya tersebut meliputi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan ekonomi, penguatan kapasitas penegak hukum agar mampu menangani dan menuntut kasus sesuai standar internasional, serta perlindungan dan pemulihan korban melalui tempat aman, layanan kesehatan, dan reintegrasi sosial ekonomi. Selain itu, Kamboja menekankan pentingnya kerjasama lintas batas melalui penukaran informasi dan penegak hukum bersama. Harapan kami setelah forum ini adalah terwujudnya kerjasama internasional dan konkret yang terukur, baik secara teknis maupun finansial, serta adanya standar bersama untuk menangani perdagangan manusia secara regional dan global. Kami berharap kolaborasi ini
berkelanjutan demi memastikan tidak ada lagi korban dari praktek kejahatan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih delegasi Kamboja dan selamat siang. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada delegasi Jerman. Untuk delegasi Jerman, apa bentuk dukungan diplomatik yang negara Anda tawarkan kepada negara-negara dengan tantangan terbesar dalam isu trafficking? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jerman mendukung negara-negara yang menghadapi tantangan terbesar dalam trafficking manusia melalui kerjasama diplomatik, bantuan teknis, dan pertukaran praktik terbaik. Kami mendorong kebijakan internasional yang melindungi korban, memperkuat penegakan hukum, serta membangun kapasitas aparat terkait. Dengan pendekatan ini, Jerman berkomitmen tidak hanya pada tindakan di dalam negeri, tetapi juga pada solidaritas global untuk melindungi hak asasi manusia dan memerangi permasalahan human trafficking ini. Oke, terima kasih atas delegasi Jerman dan selamat siang. Oke, selanjutnya kepada delegasi Indonesia, saya akan bertanya. Delegasi Indonesia itu tekanan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan sering disebut sebagai penyebab meningkatnya trafficking. Nah, bagaimana negara Anda memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan? Baik, izin untuk menjawab. Negara Indonesia memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan melalui pendekatan yang komprehensif mulai dari pencegahan perlindungan hingga penegakan hukum. Pertama, pemerintah meningkatkan akses lapangan pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, program kewirausahaan, serta perluasan kesempatan kerja, khususnya di daerah dengan tingkat kerentanan tinggi. Kedua, Indonesia memperkuat regulasi dan penegakan hukum melalui penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang disertai dengan koordinasi antar lembaga penegakan hukum untuk menindak tegas pelaku trafficking. Ketiga, pemerintah meningkatkan perlindungan korban dengan penyediaan layanan rehabilitasi, pendampingan hukum, serta reintegrasi sosial bagi korban perdagangan manusia. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya trafficking dan cara pencegahannya. Melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia berkomitmen untuk melindungi kelompok rentan dan menekan angka perdagangan manusia secara berkelanjutan. Terima kasih. Oke, terima kasih delegasi Indonesia dan selamat siang.